Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ustazah akan membahas mengenai tentang suhu. Let's check it out. Pernahkah kalian mendengar tentang suhu? Apakah suhu itu? Pada suhu berapa air dikatakan mendidih ya? Lalu pada suhu berapa air membeku? Dan manusia dikatakan demam pada suhu berapa ya? Suhu adalah derajat atau tingkatan ukuran dingin atau panas suatu benda. Adapun alat untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Apakah indera kita dapat dijadikan pengukur suhu yang handal? Mari kita lakukan praktikum sederhana berikut ini. Siapkan air hangat, air biasa, dan air es di dalam 3 wadah yang berbeda. Berdasarkan kegiatan tersebut, tangan kanan dicelupkan ke air hangat dan tangan kiri ke air dingin. Memang indera peraba dapat merasakan tingkat panas benda, akan tetapi indera kita bukan pengukur tingkat panas yang handal. Ketika tangan kanan merasakan air hangat dan tangan kiri merasakan air dingin, lalu kemudian tangan kanan dan kiri dicelupkan bersama-sama ke dalam air biasa, maka tangan kanan akan merasakan lebih dingin daripada tangan kiri. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kiri. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Sehingga suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang dinamakan dengan termometer. Adapun jenis-jenis termometer yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada termometer zat cair. Kemudian ada termometer bimetal, dan yang ketiga adalah termometer kristal cair. Secara umum benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau reservoir. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilap, cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, membeku pada suhu rendah yaitu minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi lebih dari 350 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Lalu adapun kelemahan raksa adalah sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Termometer zat cair dengan zat cair pengisi adalah alkohol. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya toluen dengan rentang 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Etil alkohol dengan rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius.
Adapun kelemahan alkohol adalah tidak mengkilap sehingga harus diberi pewarna biasanya biru atau merah. Dan kelebihan alkohol adalah tidak seberbahaya raksa atau lebih aman digunakan dan mudah untuk menguap. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair adalah termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Untuk termometer laboratorium, bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius, menggunakan raksa atau alkohol. Sedangkan untuk termometer suhu badan digunakan untuk mengukur suhu badan manusia dengan skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Lalu pipa di bagian tengah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Termometer bimetal, perhatikan gambar. Dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Yang ketiga adalah termometer kristal cair, di mana prinsip kerjanya adalah warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam bentuk plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang suhu adalah sebagai berikut. Untuk alasan kepraktisan, seringkali kita menggunakan plastik untuk wadah makanan, termasuk makanan bersuhu tinggi. Namun, hanya plastik tertentu yang aman digunakan untuk wadah makanan panas. Plastik memiliki 7 jenis yang ditandai dengan adanya kode pada plastik tersebut. Plastik yang paling aman untuk digunakan sebagai wadah makanan adalah plastik dengan kode nomor 5 atau kode PP. Plastik ini tahan terhadap suhu tinggi. Tahukah kalian, unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Lalu untuk binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang tebal tersebut menjaga tubuh agar tetap hangat. Contohnya adalah beruang kutub ini. Dan tahukah kalian, dalam kurun waktu 100 tahun ini, suhu bumi sudah naik kurang lebih 2 derajat Celcius. Kenaikan ini menyebabkan banyak masalah lingkungan, seperti iklim yang tidak menentu dan cuaca ekstrim. Keadaan ini sering disebut dengan pemanasan global atau global warming. Insya Allah pada bab 9 kita akan mempelajari lebih lanjut tentang peristiwa pemanasan global ya anak-anak. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.